Hai guys, Hai, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama gue Saskia Fak dan sahabat gue. hai Sandika. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang hantu-hantu yang ada di Jepang. Jadi sama kayak di Indonesia yang punya banyak hantu kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, sundel bolong, kepala buntung, leak dan sebagainya. Di Jepang juga banyak Macam-macam hantunya. Jadi orang Jepang itu berdasarkan ajaran agama Shinto, orang Jepang percaya bahwa semua manusia memiliki roh yang disebut Reikon. Saat seseorang meninggal, Reikon meninggalkan jasadnya dan pergi bersama roh leluhur. Namun, jika seseorang meninggalnya secara tidak wajar, misalnya seperti terbunuh, mati dalam perang, atau bunuh diri, maka diadakan upacara pemakaman yang layak. Jika tidak, maka Reikon akan membalas dendamnya. Yang pertama ada Sadako. Sadako ini cukup terkenal ya karena dia ada di film The Ring. The Ring, Jadi film horor. Sadako itu adalah hantu wanita yang wujudnya sama kayak hantu Indonesia, yaitu kuntilanak. Jadi Sadako ini dulunya meninggal karena dia bunuh diri terjun ke dalam sumur tua. Dan orang-orang sekitar juga sering melihat Sadako itu berdiri di tepian sumur. Terus juga sering melihat Sadako itu keluar dari sumur itu dengan cara merangkak. Dan ia terus menyimpan dendam kesumat kepada siapapun yang ia lihat di sekitar sumur tersebut. Yang kedua ada Onryu. Onryu adalah hantu yang menaruh dendam kepada orang lain dan biasanya setelah meninggal ia akan gentayangan untuk membalas dendam kepada orang-orang tersebut. Penampakan hantu Jepang ini biasanya digambarkan berambut panjang terurai, memakai kimono putih, kimono pakaian khas Jepang, pergelangan tangan menjuntai ke bawah, dan kakinya yang tak tampak menginjakan tanah. Oke, yang ketiga ada Zashiki Warashi. Zashiki Warashi adalah hantu berwujud anak-anak dan ia seringkali mengganggu anak kecil. Zashiki bisa diartikan sebagai penutup lantai rumah atau tatami, sedangkan Warashi adalah hantu anak-anak. Dikisahkan penampakan hantu ini seperti anak kecil yang berumur sekitar 5-6 tahun, berambut pendek. Ia seringkali terlihat berkeliaran di sekitar rumah dan mencari perhatian dengan bermacam cara seperti meninggalkan jejak kaki di lantai atau tiba-tiba duduk di atas futon atau tempat tidur. Ia paling senang menampakkan diri pada anak kecil. Jadi emang hantu ini tuh senang banget ngeganggu anak kecil. Mungkin karena usia hantu ini Masih juga kecil ya? masih sangat kecil atau sebaya dengan anak-anak. Jadi dia dia suka ngeganggunya ngeganggu anak anak-anak. kecil. Keempat, Ubume. Jadi menurut kepercayaan masyarakat Jepang, Ubume adalah sosok hantu wanita yang meninggal dengan membawa gula-gula kan di dalam kuburannya. Karena meninggalkan anak yang masih bayi, hantu ini selalu kembali untuk merawat anaknya. Di Indonesia, hantu ini mirip kuntilanak atau sundel bolong. Penampakan Ubume pun hampir sama dengan Onryu, hanya saja kisah asal muasalnya itu yang beda. Yang kelima, ada Nukekubi. Jadi, Nukekubi hampir sama dengan hantu Jepang yang bernama Rokurokubi. Bedanya kepalanya dapat dilepaskan. Pada siang hari, Nukekubi terlihat seperti wanita normal. Tapi pada malam hari, kepalanya bisa terlepas dari tubuhnya. Dan setelah terpisah dari tubuhnya, kepala Nukekubi dapat terbang untuk mencari mangsa manusia. Kepala yang terpisah akan menjerit dan menggigit korbannya. Dalam keadaan terpisah, tubuhnya menjadi benda mati. Konon, jika tidak dapat menemukan badannya kembali hingga matahari terbit, Nukekubi akan mati. Yang keenam ada Rokurokubi. Jadi dikisahkan dalam cerita Jepang, pada masa hidupnya Rokurokubi ini adalah manusia yang mendapat hukuman karena melanggar pantangan dari ajaran Buddha. Hantu ini terlihat seperti layaknya manusia biasa dan membaur dengan masyarakat pada waktu siang hari. Tapi ketika menjelang malam, berubah menjadi siluman dengan memanjangkan kepalanya dan berwajah menyeramkan. Biasanya mereka menampakkan diri dan menakut-nakuti seseorang yang sedang tidur. Konon, Rokurokubi ini juga menghisap darah, layaknya vampir. Yang ketujuh, ada Funayure. Funayure atau hantu wanita yang diketahui tewas di tengah lautan. Konon, ia sering menampakkan diri pada penumpang kapal
dengan berpura-pura meminta bantuan. Setelah itu, ia akan membalikan badan kapal sehingga semua penumpang tersebut meninggal dunia. Jadi yang ke-8 ada Yuki Onna. Wanita salju atau Yuki Onna adalah hantu berwujud wanita cantik, tinggi semampai, berambut panjang, dan berkulit pucat, serta mengenakan kimono berwarna putih. Pada penampakannya, ia melayang di atas salju dan dapat berubah menjadi asap, kabut, maupun salju. Konon, Yuki Onna sering menampakkan dirinya di malam berbadai salju untuk mencari mangsa. Ia memangsa korbannya, terutama laki-laki, dengan cara menghembuskan nafasnya hingga membeku seperti es. Menurut cerita, ada seorang pemuda bernama Mokishi yang mampu menaklukkan hati si Yuki Onna tersebut. Yang ke-9 ada Kunci Sake Onna. Hantu wanita ini disebut Kunci Sake Onna atau hantu bermulut sobek. Ia digambarkan sebagai wanita cantik, jelita yang memakai masker di mulutnya. Kisahnya sungguh dramatis. Konon, ia merupakan selir dari seorang samurai. Sang samurai begitu mencintainya, tapi sayangnya ia dihianati. Karena cemburu, sang samurai pun marah. Dicabutlah pedangnya dan merobek mulut sang selir dari telinga kiri hingga ke telinga kanan. Dengan begitu, sang samurai berharap tidak ada lagi yang memperhatikan wajah cantik sang selir. Sementara itu, darah mengalir deras, membasahi kimononya, matanya melotot dan berlinang air mata. Singkat cerita, sang selir pun meninggal dunia. Karena matinya yang tidak wajar, ia menjadi hantu penasaran. Jadi yang terakhir itu ada Okiku. Jadi Okiku ini berwujud seperti jenglot. Boneka kecil Okiku mampu menumbuhkan rambut-rambut hingga panjang menjuntai. Seorang peneliti Jepang mengungkapkan bahwa dari hasil uji forensik, rambut yang ditumbuhkan boneka ini sama persis dengan rambut pada usia anak 10 tahun. Sejak tahun 1938 telah berada di kuil di kota Iwamizawa. Awalnya boneka ini dibeli pada tahun 1918 oleh seorang pemuda yang bernama Eikichi Suzuki di Sapporo. Ia membelinya untuk diberikan kepada adiknya yang berusia 2 tahun bernama Okiku, sesuai dengan nama boneka ini. Tapi sayang, Okiku meninggal tak lama setelah mendapatkan boneka itu karena demam. Pada saat pemakamannya, keluarga berniat memasukkan boneka itu ke dalam peti mati Okiku, dan ternyata mereka lupa memasukkannya. Jadi pada akhirnya keluarga Okiku menempatkan boneka itu di altar rumahnya dan berdoa setiap hari. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat rambut boneka Okiku ini mulai tumbuh dan terlihat memanjang. Jadi lanjut cerita, pada tahun 1938 keluarga Okiku pindah ke Sakhalin, lalu boneka itu pun dititipkan di kuil Maneji di Hokkaido. Jadi menurut pendeta di kuil itu, meski rambut boneka ini dipotong, tapi rambut tersebut tetap aja tumbuh dari boneka Okiku ini. Cerita ini pun telah menginspirasi berbagai macam-macam film-film horor Jepang terkenal. Manenji adalah film Haunt School. Oke, jadi boneka ini udah terus memanjang rambutnya, padahal seperti kita tahu boneka tuh nggak ya gimana cara dia numbuhnya, emang ada kayak itu ya, aneh aja, serem sih. Ini serem banget. Okiku, mungkin arwah anak kecil yang namanya Okiku itu masuk ke boneka ini sih. Serem banget sih kalau beneran. Gue pengen dia lihat. Tumbuh di dalam boneka, kasihan juga sih. Oke guys, itu tadi macam-macam hantu yang ada di Jepang. Dan menurut kalian mana hantu yang paling serem? Komen di bawah. Atau kalian punya referensi hantu-hantu lain yang ada di Jepang? Kalian bisa komen di bawah dan cerita di bawah di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang masih setia nonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, don't forget juga to follow my Instagram Saskia FAG dan _is_. Oke, see you next video. Bye bye.